Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Sama seperti kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, TPN Ganjar Mahfud juga meminta pelaksanaan pemilu diulang tanpa melibatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. TPN Ganjar Mahfud menuntut agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan pemilu diulang di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis pada Sabtu 23 Maret 2024. Todung mengatakan sejak awal pasangan Prabowo Gibran didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum. Menurut Todung, Prabowo Gibran melanggar ketentuan hukum melalui polemik keputusan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran tersebut terbukti dengan adanya pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sementara itu sebelumnya tim hukum nasional Anies Muhaimin juga menuntut digelarnya pemungutan suara ulang tanpa paslon 02. THN Anies Muhaimin menilai pasangan Prabowo Gibran telah dibantu oleh Presiden RI Joko Widodo selama Pilpres berlangsung. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK. Kita lihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Nah, kita melihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang berkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90 salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK dan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis, dan kita mendengarkan, merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebagian dari apa yang kami muat dalam permohonan kami. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, tentu kami ingin memenangkan ya. Seperti pada Pilpres ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat ya. Tapi saya tidak ingin ya, mengungkapkan ya bagaimana, karena buat saya bagi mereka yang datang ikut kampanye itu obvious mereka akan merasakan. Jadi ini yang akan kita bawa. Ya. Tapi sekali lagi persoalannya saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung bebas, rahasia, jujur dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil. Jadi saudara-saudara,
Buat kami yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kini menyatakan menolak hasil Pilpres 2024. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro ke-10, PKS menolak kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Padahal sebelumnya PKS sempat menyatakan bahwa pihaknya menerima hasil Pilpres yang diumumkan KPU. Pernyataan PKS menerima hasil Pilpres sebelumnya disampaikan oleh Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi pada Kamis 21 Maret kemarin. Sedangkan pernyataan PKS menolak hasil Pilpres disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu pada hari ini Minggu 23 Maret 2024. Dilansir dari wartakotalive.com, Majelis Syuro mengamanatkan agar PKS fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu saat ini tim hukum PKS sudah mengajukan gugatan ke MK terkait pemilu legislatif. Syaihu berharap sengketa pemilu bisa ditangani secara transparan, jujur, adil, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain mengawal sengketa Pilpres, Majelis Syuro juga mendorong digulirkannya hak angket dugaan kecurangan pemilu. Syaihu mengatakan amanat tersebut diberikan Majelis Syuro kepada fraksi PKS DPR RI sebagai tanggung jawab moral. Majelis Syuro juga turut mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi masyarakat dan kader yang telah memilih PKS dan Anies Muhaimin. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah melakukan pertemuan selesai dinyatakan menang dalam Pilpres 2024. Pertemuan itu dilakukan pada Jumat 22 Maret 2024 di tempat rahasia. Dalam pertemuan itu, mantan istri Prabowo, Titik Soeharto, ikut mendampingi. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf tidak menjelaskan detail terkait tempat pertemuan paslon 02 itu. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan di daerah Jakarta Selatan. Amin kemudian mengungkapkan isi pertemuan Prabowo Gibran selesai kemenangan mereka. Menurut Amin, pertemuan itu dilakukan sekaligus merayakan ulang tahun anak Prabowo, Didit Hedi Prasetyo. Sementara itu, Prabowo turut mengunggah momen pertemuannya dengan Gibran di media sosial Instagramnya. Dalam foto yang diunggah, terlihat mantan istri Prabowo, Titik Soeharto, dan putranya Didit ikut hadir. Sedangkan Gibran ditemani oleh sang istri Selvi Ananda ketika bertemu dengan Prabowo. Kedekatan Partai Nasdem dengan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin terlihat. Kedekatan itu membuat pengamat politik memprediksi Nasdem bakal bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Namun prediksi itu berbeda dengan reaksi capres yang diusung Nasdem yakni Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies merespon soal kemungkinan Nasdem bakal gabung ke pemerintahan selanjutnya setelah Prabowo menemui Surya Paloh. Menurut Anies, kemungkinan itu masih spekulatif karena presiden terpilih baru akan dilantik pada 20 Oktober. Anies mengatakan keputusan bergabung atau tidaknya Nasdem ke koalisi Indonesia Maju masih terlalu dini untuk dibicarakan. Anies menyebut saat ini Timnas Amin sedang fokus pada gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Anies, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, justru menyebut pertemuan Prabowo dan Paloh merupakan kode keras gabung ke pemerintahan mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Adi pada Minggu 24 Maret 2024. Selain pertemuan Prabowo dan Surya Paloh kemarin, sikap Nasdem yang mengucapkan selamat kepada paslon 02 mengandung makna mengajak berkoalisi. Adi menilai karpet merah yang disediakan Nasdem ketika Prabowo berkunjung merupakan bentuk pengakuan bahwa Prabowo merupakan presiden terpilih. Karpet merah tersebut menegaskan pengakuan Nasdem bahwa kemenangan Prabowo merupakan hal yang sangat penting. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto mengunjungi Nasdem Tower pada hari yang sama yakni Jumat 22 Maret kemarin. Terdapat hal menarik dari kunjungan Anies dan Prabowo ke Nasdem Tower. Nasdem memberikan perlakuan berbeda kepada Anies dan Prabowo saat berkunjung di hari yang sama tetapi beda waktu. Saat Prabowo berkunjung, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut langsung di pintu utama. Nasdem bahkan memberikan karpet merah kepada Prabowo Subianto saat berkunjung. Sedangkan saat Anies datang ke Nasdem Tower, ia masuk melalui pintu samping Nasdem Tower. Anies datang ke Nasdem Tower setelah Prabowo pulang. Saat Anies datang, karpet merah yang dipasang untuk menyambut Prabowo tidak nampak.
Kedatangan Anies juga tidak disambut oleh para petinggi Nasdem seperti saat Prabowo tiba. Menanggapi beda perlakuan itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa karpet merah tidak dikhususkan untuk Prabowo. Hermawi mengatakan karpet merah itu dipasang sejak pagi untuk menyambut anak yatim sebagai tamu yang hendak buka puasa bersama. Hermawi menyebut Anies sudah sering datang ke Nasdem Tower sehingga masuk melalui pintu samping. Ia menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap Prabowo dan Anies saat berkunjung ke Nasdem Tower. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level saudara. Ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, tentu kami ingin memenangkan. Ya. Seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat itu, ya. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan ya banyak, karena buat saya bagi mereka yang datang ikut kampanye itu obvious mereka akan merasakan. Jadi ini yang akan kita bawa. Tapi sekali lagi persoalannya saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung itu bebas, rahasia, jujur dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil. Jadi saudara-saudara, buat kami, taruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya enggak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ada supremasi hukumnya? Juga tidak. Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.